Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hakim Nazili dari kelas TE 2B dengan NIM 20010101018. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUIL 2011 yang berjudul Perawatan dan Perbaikan. Oke, sebelumnya pengertian dari PUIL 2011 ini merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan sertifikat layak operasi. Maksud dan tujuan dari PUIL agar instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik serta tidak menimbulkan kecelakaan. Manusia yang mengajarkan instalasi listrik untuk menjaga keselamatannya, penggunaan instalasi listrik yang lebih aman dan lengkap dengan panduan pemakaiannya. Terjaminnya gedung yang menggunakan instalasi listrik tersebut dari kemungkinan terjadinya kebakaran. Oke, dari bagian 4.1 itu tentang proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Oke, dari bagian 4.1 menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar dan proteksi gangguan dari manusia. Dari tindakan proteksi ini, kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan. Ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Dari tindakan proteksi yang berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi atau di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh saat sama lain sedemikian sehingga gangguan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain. Oke, tindakan untuk proteksi gangguan dapat ditiadakan untuk berlengkapan berikut: penyangga metal isolator lin udara yang terpasang pada bangunan dan ditempatkan di luar jangkauan, tiang beton bertulang dari lin udara yang tulangnya bajanya tidak dapat diakses yang karena dimensinya kecil, kira-kira 50 mm kali 50 mm. Untuk letaknya tidak dapat digenggam atau tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia, dan dengan syarat hubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan atau menjadi tidak dapat diandalkan. Diskoneksi otomatis supply. Proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selengkup. Proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan. Dan insulasi double atau diperkuat. Proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar dan proteksi gangguan diberikan oleh insulasi suplemen atau proteksi dasar dan gangguan diberikan oleh insulasi diperkuat antara bagian aktif dan bagian yang dapat diakses. Persyaratan untuk sirkuit selfie dan PLV. Sirkuit selfie dan PLV harus mempunyai insulasi dasar antara bagian aktif dan sirkuit selfie atau PLV, dan pemisahan proteksi bagian aktif sirkuit yang bukan selfie atau PLV, asalkan dilengkapi dengan insulasi double atau diperkuat, atau dengan insulasi dasar yang screen proteksi untuk voltage tertinggi yang rendah. Baik, pada bagian 4.2 proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek termal ruang lingkup manusia, perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan perlengkapan listrik diberi proteksi terhadap efek bahaya dari bahan yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut ini: pembakaran untuk menurun mutu bahan, risiko luka bakar, pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang, proteksi terhadap kebakaran. Jika perlengkapan majun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus dipasang pada bahan tahan terhadap suhu dan mempunyai konduktansi termal yang rendah. Disekat dari alaman konstruksi bangunan, dipasang sedemikian agar kemungkinan dispersasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan
yang dapat terkena efek termal yang merusak karena suhu tersebut, dan setiap sarana penyangga mempunyai konduktans termal yang rendah. Struktur penyebar kebakaran: struktur yang bentuk dalam dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran. Harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa instalasi listrik tidak dapat menyebarkan kebakaran, misalnya efek cerobong. Bagian 443, proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap arus lebih. Persyaratan umum: gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan terminasi atau bahan di sekitar konduktor. Sistem TT atau TN: bila luas penampang konduktor netral sekurang-kurangnya setara dengan konduktor lin dan arus pada netral diperkirakan tidak melebihi nilai pada konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Dari sistem TT, bila konduktor netral terdistribusi, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral pada setiap sirkuit. Deteksi arus lebih harus dapat menyebabkan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit terkait, termasuk konduktor netral. Dan proteksi hubung pendek konduktor paralel. Gawai proteksi tunggul boleh memproteksi konduktor paralel terhadap efek hubung pendek asalkan karakteristik operasi gawai itu memastikan operasi efektifnya bila gangguan terjadi pada posisi paling berat pada salah satu konduktor paralel. Pembatasan arus lebih oleh karakteristik suplai. Konduktor dianggap diproteksi terhadap arus beban lebih dan hubung pendek jika konduktor disuplai dari sumber yang tidak mampu menyuplai arus lebih ke konduktor. Di bagian 444, proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap voltage dan gangguan elektromagnetik. Ruang lingkup memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltage dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi atau publik atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan atau antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini. Voltage, stres, frekuensi, daya dalam hal hilang kontak konduktor netral pada sistem TN dan NT. Jika konduktor netral pada sistem multiphase terputus, insulasi dasar double dan diperkuat seperti juga komponen yang diperingkat untuk voltage antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltage lin ke lin. Voltage, stres, frekuensi, daya saat gangguan bunyi pada sistem IT dengan netral terdistribusi. Jika konduktor lin sistem IT dibunyikan secara tak sengaja, insulasi atau komponen yang diperingkat untuk voltage atau antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltage lin ke lin. Oke, dari voltage, stres, frekuensi, jika di hubung pendek terjadi pada instalasi VR antara konduktor lin dan konduktor netral, voltage antara konduktor lin lain dan konduktor netral dapat mencapai nilai 1,45 kilo selama waktu sampai dengan 5 detik. Dan bagian 552, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem pekawatan. Penjelasan: sistem berhubung rel saat ini sudah banyak digunakan terutama untuk bangunan gedung komersial. Keuntungan sistem berhubung rel dibandingkan dengan memakai kabel adalah: yang pertama, sistem berhubung rel merupakan seksi-seksi yang dapat disambung sesuai kebutuhan, dan kedua, bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Kapasitas antar arusnya besar dan mempunyai susut dan drop voltage yang relatif lebih rendah. Dan penjelasannya itu konduktor polos atau konduktor telanjang tanpa insulasi dan serubung hanya dapat dipasang di atas insulator saat ini tidak dilazimkan di Indonesia. Dan ini contoh kabelnya dari NJA, NJM, dan NJY. Oke, di pemilihan dan pemasangan sistem pekawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. Yang pertama ada suhu ambien dan dua sumber bahan
Yang ketiga, keberadaan air. Yang keempat, keberadaan benda asing padat dan keberadaan zat korosif atau polusi. 6, tumbukan dan vibrasi, stres mekanis. Terus ada keberadaan fauna, radiasi matahari, efek seismik, angin, sifat bahan yang diproses atau disimpan, desain bangunan. Bagian 553 itu ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, isolasi, penyaklaran, dan kendali. Gawai untuk proteksi dari sentuh tak langsung dalam diskoneksi atau lantai supply. GPAL. Yang pertama itu sistem TN, sistem TT, dan sistem IT. Yang satu, kondisi umum instalasi. Bagian 554 yaitu konduktor proteksi. Luas penampang minimum. Luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis supply yang disyaratkan dalam 411 bagian 441 dan mampu menahan arus gangguan prospektif. Jenis konduktor proteksi. Konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini. Konduktor pada kabel multi. Yang kedua, konduktor berinsulasi atau polos. Dan yang ketiga, konduktor polos atau berinsulasi terpasang laju. Yang terakhir, selubung kabel logam, sikrin kabel, perisai kabel, anyaman kawat, konduktor konstruktif, konduit logam yang terkena kondisi. Bagian 555 itu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Dari persyaratan tambahan untuk instalasi di mana set pembangkit supply sebagai alternatif persak supply normal pada instalasi, harus diambil tindakan pencegahan yang memenuhi persyaratan relevan bagian 553 untuk isolasi. Sedemikian sehingga generator tidak dapat beroperasi paralel dengan sistem supply publik untuk distribusi listrik ke publik. Tindakan pencegahan yang sesuai dapat mencakup luminer dan instalasi pencahaya. Sesuai definisi YC, luminer adalah aparatus yang mendistribusikan, memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih dan yang mencakup kecuali lampu itu sendiri. Semua bagian yang perlu untuk memproteksi lampu dan jika perlu alat bantu sirkuit bersama-sama. Ada ruang lingkup, persyaratan umum, instalasi, dan sistem perkawatan. Bagian 5510 ini ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Itu ada tusuk kontak dan kotak kontak. Bagian 5511 itu ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan hubung bagi dan kendali serta komponennya. Dan komponen yang dipasang pada PHBK, contoh komponennya itu MCB. Untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 60898 dan GPAS untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 61008. Sekring untuk industri maupun untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC. MCB untuk industri harus memenuhi seri IEC. Kabel PVC harus memenuhi seri IEC atau seri SFP. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya dari tahun 2011. Terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. Yang pertama ada suhu ambien dan dua sumber bahan. Yang ketiga keberadaan air. Yang keempat keberadaan benda asing padat dan keberadaan zat korosif atau polusi. 6 tumbukan dan vibrasi, stres mekanis. Terus ada keberadaan fauna, radiasi matahari, efek seismik, angin, sifat bahan yang diproses atau disimpan, desain bangunan. Bagian 553 itu ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, isolasi, penyaklaran, dan kendali. Gawai untuk proteksi dari sentuh tak langsung dengan diskoneksi otomatis supply (GPAL). Yang pertama itu sistem TN, sistem TT, dan sistem IT. Yang satu kondisi umum instalasi. Bagian 554 yaitu konduktor proteksi. Luas penampang minimum. Luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis supply yang disyaratkan dalam 411 bagian 441 dan mampu menahan arus gangguan prospektif. Jenis konduktor proteksi. Konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini. Konduktor pada kabel multinti. Yang kedua, konduktor berinsulasi atau polos. Dan yang ketiga, konduktor polos atau berinsulasi terpasang laju. Yang terakhir, selubung kabel logam, screen kabel, perisai kabel, anyaman kawat, konduktor konstruktif, konduit logam yang terkena kondisi. Bagian 555 itu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Dari persyaratan taban untuk instalasi di mana set pembangkit supply sebagai alternatif resaklar supply normal pada instalasi, harus diambil tindakan pencegahan yang memenuhi persyaratan relevan bagian 553 untuk isolasi. Sedemikian sehingga generator tidak dapat beroperasi paralel dengan sistem supply publik untuk distribusi listrik ke publik. Tindakan pencegahan yang sesuai dapat mencakup luminer dan instalasi pencahayaan. Sesuai definisi IEC, luminer adalah aparatus yang mendistribusikan, memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih dan yang mencakup kecuali lampu itu sendiri. Semua bagian yang perlu untuk memproteksi lampu dan jika perlu alat bantu sirkuit bersama-sama. Ada ruang lingkup, persyaratan umum, instalasi, dan sistem perkawatan. Bagian 5510 ini ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Itu ada tusuk kontak dan kotak kontak. Bagian 5511 itu ada pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan hubung bagi dan kendali serta komponennya. Dan komponen yang dipasang pada PHBK, contoh komponennya itu MCB untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 60898 dan GPAS untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 61008. Sekring untuk industri maupun untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC. MCB untuk industri harus memenuhi seri IEC. Kabel PVC harus memenuhi seri IEC atau seri SFP. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya dari tahun 2011. Terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.